Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Afina Enaldi, NIM 2121178 dari kelas PAI 6E. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang ketentuan ibadah haji, kemudian undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan ibadah haji. 1. Pengertian haji. Menurut bahasa, kata haji ini bermakna al-qasdu, yang artinya menyengaja untuk melakukan sesuatu yang agung. Haji juga bermakna mendatangi sesuatu. Nah, menurut istilah, haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah haji yang telah ditentukan dengan syarat dan waktu tertentu. Selanjutnya, dasar hukum haji. Terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin finnasi bil hajji ba'du karijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Artinya, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, ibadah haji ini juga terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, yang ketiga yaitu syarat wajib haji. Syarat wajib haji ini terdiri dari yang pertama beragama Islam, kemudian balik atau sudah dewasa, kemudian berakal sehat, merdeka atau bebas, tidak sedang dalam tahanan, kemudian mampu atau kuat jasmani dan rohani. Nah, kriteria mampu di sini terdiri dari sehat jasmani, aman dalam perjalanan, memiliki biaya haji dan umroh, serta biaya hidup keluarga selama ditinggal. Yang keempat yaitu mengenai rukun haji. Nah, rukun haji adalah suatu amalan atau perbuatan yang harus dikerjakan dan apabila ditinggalkan tidak bisa diganti dengan dam, dan hajinya tidak sah dan harus diqada atau diganti pada tahun berikutnya. Rukun haji ini ada 6. Yang pertama, ihram, yaitu berniat haji dengan memakai pakaian ihram. Yang kedua, wukuf di Arafah, yaitu hadir di padang Arafah mulai tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf ini artinya mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, diawali dari Hajar Aswad. Yang keempat yaitu sa'i, yaitu lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima tahallul, yaitu menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Yang keenam tertib. Tertib adalah melaksanakan rukun-rukun haji dan umroh secara berurutan, yaitu dimulai dari ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Oke, masuk kepada sunnah-sunnah ihram. Sebelum melaksanakan ihram, disunahkan hal-hal yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu mandi sebelum ihram dengan niat. Yang kedua, membersihkan badan. Yang ketiga, memakai minyak wangi di badan sebelum niat ihram. Yang keempat, memotong rambut dan kuku. Yang kelima, mencabut bulu ketiak, memotong atau mencukur kumis dan bulu kemaluan. Yang keenam,
menggunakan pakaian ihram berwarna putih. Yang ke-7, sholat sunnah ihram 2 rakaat. Yang ke-8 yaitu membaca talbiyah selama ihram. Nah, syarat-syarat tawaf. Syarat-syarat tawaf ini ada 8, yaitu yang pertama, harus niat tawaf dan tidak ada tujuan lain selain tawaf. Yang kedua, suci dari hadas besar dan kecil dan suci dari najis, baik itu badan, pakaian, dan tempatnya. Nah, yang ketiga yaitu menutup aurat. Yang keempat, memulai tawaf dari Hajar Aswad. Yang kelima, dilaksanakan 7 putaran dengan yakin. Yang keenam, yaitu tawaf dilakukan di dalam Masjidil Haram. Yang ketujuh, tawaf harus dilakukan di luar Ka'bah dan di luar Hijr Ismail. Nah, yang ke-8, selama mengerjakan tawaf Ka'bah, harus berada di sebelah kiri orang yang tawaf atau berlawanan dengan arah jarum jam. Selanjutnya mengenai syarat-syarat syai. Nah, syarat-syarat syai ini ada 7, yaitu yang pertama, niat sa'i dan tidak ada tujuan selain sa'i. Yang kedua, dimulai dari Safah dan berakhir di Marwah. Yang ketiga, sa'i umroh dilakukan sesudah tawaf umroh. Yang keempat, sa'i haji dilakukan sesudah tawaf ifadah. Yang kelima, tawaf sebelum sa'i harus tawaf yang sah. Yang keenam, sa'i dilakukan 7 kali putaran dengan yakin. Yang ketujuh, sa'i dilakukan di tempat sa'i atau Safa dan Marwah. Yang kelima, bentuk-bentuk pelaksanaan haji. Nah, hal ini terdiri dari 1. Haji ifrad, yaitu menunaikan ibadah haji terlebih dahulu kemudian baru umroh. Yang kedua, haji tamattu, yaitu menunaikan ibadah umroh terlebih dahulu kemudian baru haji. Yang ketiga, haji qiron, yaitu menggabungkan pelaksanaan haji dan umroh sekaligus dalam satu rangkaian amalan haji. Oke, selanjutnya kita masuk kepada larangan-larangan haji, yaitu pada poin ke-6. Orang-orang yang sedang melakukan ihram atau sudah memulai niat ihram haji atau umroh, maka dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu memakai minyak wangi atau pengharum kecuali yang sudah dipakai sebelum niat ihram. Yang kedua, memakai pakaian yang berjahit, yaitu bagi laki-laki. Yang ketiga, menutup wajah dan kedua telapak tangan bagi perempuan. Sebaiknya itu tidak memakai masker kecuali dalam keadaan darurat. Nah, yang keempat, menutup kepala bagi laki-laki. Yang kelima yaitu memakai minyak rambut. Yang keenam, mencukur, mencabut atau memotong rambut atau kuku di bagian mana saja. Yang ketujuh yaitu berburu binatang dengan cara apapun. Yang kedelapan, mencabut atau memotong rumput atau pepohonan di tanah haram. Nah, yang kesembilan, melakukan akad nikah, menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi. Yang ke-10 yaitu melakukan hubungan suami istri dan pengantarnya. Selanjutnya poin yang ke-7 yaitu mengenai undang-undang penyelenggaraan haji, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan warga negaranya untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Nah, bahwa ibadah haji ini merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya, bahwa upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji perlu terus dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji ini berjalan aman, tertib dan lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi dan akuntabilitas publik, bahwa undang-undang
nomor 17 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat, hingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D perlu membentuk undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji. Mengingat pasal 20 ayat 20A ayat 1, pasal 21 dan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selanjutnya masuk kepada hikmah dari ibadah haji ini. Nah, ibadah haji ini memiliki hikmah, yaitu terdiri dari yang pertama yaitu menyempurnakan keislaman. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya haji merupakan salah satu rukun Islam. Jika salah satu rukunnya kurang atau tidak terpenuhi, maka tidak akan sempurna. Untuk dapat menyempurnakan keislamannya, seorang muslim itu diwajibkan untuk berhaji sekali dalam seumur hidupnya. Nah, jika dilakukan untuk yang kedua atau yang ketiga kali dan seterusnya, maka hal itu menjadi amalan sunnah. Nah, yang kedua hikmahnya yaitu menghapus dosa. Satu-satunya langkah yang akan mampu menghapus semua dosa bagi umat akhir zaman sekarang ini adalah dengan menggapai haji yang mabrur. Sebab tidak ada balasan yang paling layak bagi orang yang meraih haji yang mabrur kecuali mendapatkan surga. Dosa yang terhapus adalah dosa atau kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun dosa tersebut terhadap sesama manusia, maka kita harus meminta keridhaan dan maaf dari orang yang bersangkutan, melipat gandakan pahala. Nah, selama di tanah suci, para jamaah haji itu mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Karena ibadah di tanah suci ini, Makkah dan Madinah, pahalanya itu berlipat ganda dibandingkan dengan beribadah di tempat lain. Yang keempat yaitu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang muslim telah melaksanakan ibadah haji, maka itu berarti ia telah melengkapi fondasi keislamannya sehingga lebih kokoh dan sempurna. Rasulullah SAW ini menegaskan, yang artinya dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Islam ditegakkan di atas 5 dasar. Yang pertama, tauhidullah atau mengesahkan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima, haji. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kelima, memperoleh maghfirah dan ampunan dari dosa dan noda. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua hambanya yang dikehendaki. Dan di antara orang-orang yang dikehendaki untuk diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang muslim yang melakukan perjalanan ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji ini. Nah, hikmah yang keenam ini yaitu terkabulnya doa dan permohonan. Orang yang tengah melaksanakan ibadah haji termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang dikabulkan doanya sebagai balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sambutan mereka terhadap seruan Allah untuk menunaikan haji, memperoleh kesuksesan hidup dan balasan surga. Jika para jamaah haji ini benar-benar melaksanakan rukun, wajib, dan sunnah haji serta meninggalkan seluruh ucapan dan tindakan yang diharamkan bagi orang-orang yang telah melakukan prosesi ibadah haji dengan penuh keimanan, keikhlasan, dan penghayatan sehingga memperoleh predikat haji mabrur, maka mereka pasti akan memperoleh balasan surga sebagai tempat kenikmatan dan kebahagiaan yang abadi.
Nah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.